berjumpa lagi dengan saya Iin Handayani. Kali ini saya akan berbagi tentang hal-hal apa saja sih yang tidak boleh dilakukan atau yang no dilakukan jika teman-teman visit Amerika Serikat. Mari kita simak bersama. Yang pertama adalah teman-teman tidak boleh staring ya. Staring ke orang yang mungkin orang tersebut sangat kalian kagumi karena kecantikannya atau karena kegantengannya, ya jangan ya. Jadi misalnya teman-teman sedang di restoran kemudian melihat seseorang yang, oh ya Allah bajunya bagus banget, oh ya wow rambutnya luar biasa, terus teman-teman tuh ngeliat terus dari atas sampai bawah, dari kiri kanan orang tersebut, jangan ya, karena itu membuat orang tersebut freak out atau you look creepy, which is not good, oke? Jadi jangan lakukan itu, sangat-sangat tidak sopan ya. Yang kedua adalah jangan membanding-bandingkan Amerika dengan negara asal kita. Tapi jangan sering-sering maksud saya ya, karena kalau sering-sering nanti teman-teman akan mendapatkan kata-kata yang kurang enak ya. Misalnya teman-teman masuk ke universitas baru di sini, kemudian di dorm ya atau di asrama, kemudian bergaul dengan teman-teman dari Amerika. Sekalian teman-teman suka ngomong, misalnya, oh kalau di negara saya enak sekali ini, kita keluar rumah udah ada tukang jualan, tukang bakso, kita nggak perlu jalan keluar, nggak perlu driving, sudah ada di situ. Terus, oh kalau di Indonesia tuh enak sekali, kita cuci baju bisa ke sini, enak begini, enak begitu. Nah, teman-teman kalian lama-lama bisa panas tuh yang orang Amerika ya, dengar seperti itu. Mungkin teman-teman Amerika will say, oh, kenapa kamu pindah ke sini kalau kamu memang lebih senang di negaramu? Oke, jadi jangan sering-sering ya. Sekali-sekali boleh, tetapi yang berkaitan dengan culture atau hal-hal yang unik. Jangan yang berkaitan dengan convenience-nya teman-teman dalam kaitannya dengan keseharian um, kehidupan teman-teman. Oke, yang ketiga adalah teman-teman ini kalau lagi jalan kaki nih, di jalan-jalan kecil gitu ya, dengan teman-teman atau dengan keluarga, itu jangan ngeblok jalan. Jalanlah di sebelah kanan, beriringan dari depan ke belakang. Jangan ngeblok dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, begitu. Jadi intinya be considerate ya. Jadi itu yang dirasakan oleh orang-orang Amerika kalau melihat orang asing ke Amerika memblok jalan, itu mereka jengkel sekali ya, itu. Kemudian yang keempat adalah jangan mencoba untuk menjelaskan tentang pertandingan-pertandingan yang berkaitan dengan sepak bolanya kita itu loh. Ya, karena di Amerika itu kan kurang populer, walaupun sekarang sudah agak populer. Kecuali memang diminta, tapi teman-teman nggak usah cerita tentang begitu bagusnya itu footballnya, sepak bolanya kita ya, di negara lain atau di World Cup, something like that ya, karena tidak umum di sini footballnya kita itu. Di sini punya football sendiri yang memang untuk orang Amerika ya, yang tidak dipertandingkan tingkat dunia ya. Jadi ini tidak umum. Kemudian yang kelima adalah jangan pernah bercandaan dengan terorisme, istilah terorisme ya. Jangan bercanda-canda, jangan membuat guyonan karena orang Amerika itu take seriously tentang terorisme ini. Jadi jangan sekali-sekali melakukan canda-canda berkaitan dengan hal tersebut. Yang keenam adalah tipping ya. Jadi mengetip pelayan restoran misalnya atau seseorang yang membantu Anda ketika ke hotel ya, misalnya office boy-nya membantu membawakan barang-barang ke kamar. Nah, jangan lupa kalau restoran itu sekitar 20%. Tidak semua restoran ya, hanya restoran-restoran yang ada pelayannya yang melayani teman-teman sekalian dengan menunya atau dengan minumnya, dengan makanannya ya. Jadi restoran yang bukan fast food. Kalau fast food seperti McDonald, Wendy's, Kentucky Fried Chicken, Taco Bell, dan Pizza Hut mungkin ya, itu tidak perlu diberi tip ya. Kemudian yang ketujuh adalah orang Amerika itu tidak suka dipegang-pegang gitu. Kalau baru pertama kali tidak suka dipegang, ya tidak pertama, tidak kedua.
intinya itu tidak pegang-pegang tangan, tidak pegang-pegang bahu, tidak begitu-begitu tidak ya. Jadi kalau bicara bicara saja gitu. Jadi mereka sangat risih ya kalau dipegang-pegang tangannya atau bahunya. Jadi nggak usah pegang-pegang ya. Kemudian yang kedelapan, jangan ngajak talk about politics ya. Jadi nggak usah. Kalau mau ngomong politik ya dengan diri sendiri atau dengan teman-teman Indonesia yang ada di Amerika nggak apa-apa, tapi dengan orang Amerika nggak usah ya. Kemudian juga jangan pernah mendiskusikan masalah-masalah yang berkaitan dengan race atau daerah asal kalian, stereotipnya misalnya ya. Kemudian juga jangan bicara masalah gender ya, juga jangan bicara masalah obesity ya atau kegemukan. Itu hal-hal yang no no no. Dan kalau ketemu, beda dengan di Indonesia. Di Indonesia itu lah, "Hey, apa kabar? Aduh, kamu kelihatan agak gemukan deh, agak segeran. Kenapa? Makan apa?" Begitu. Nah, di Amerika itu tidak ya. Jangan mengatakan seperti itu. Jadi kalau mau mengatakan hal yang bagus ya, ketemu dengan orang Amerika itu bilanglah, "Hi, hey, you look good. Oh my God, I love your earrings. For example, I love your hair." Tapi nggak usah komentar tentang body, mau kurus, mau gemuk, gitu. Ya, jadi jangan ngomongin masalah body untuk membuat kesan yang baik, ya. Itu. Kemudian yang ke-10 adalah, nah ini yang berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia kita ketemu anak kecil di taman, kemudian kita, "Aduh, Dek, cantik sekali, bagus sekali ini pitanya." Kemudian kalian tersenyum, nggak apa-apa. Oh, di Amerika, no, no, no. Kalian hanya boleh melakukan itu kalau ada orang tuanya di samping anak-anak tersebut. Ya, kalian bisa baik dengan anak sendiri nggak apa-apa ya. Tetapi kalau dengan anaknya orang lain itu jangan show affection kalau orang tuanya nggak di situ. Karena di sini ini sangat concern ya, people di sini itu dengan pedofil atau dengan hal-hal yang kira-kira akan membahayakan anak tersebut. Jadi walaupun kalian senang melihat anak kecil yang begitu cute-nya, begitu, aduh rasanya kok gemes sih, tapi nggak usah ditunjukkan ya. Kecuali ada orang tuanya dan orang tuanya mungkin kenal dengan kalian, kalian bisa, "Oh, your daughter is look wonderful. She looks so smart," tapi nggak usah touching-touching, nggak usah cium-cium, nggak usah pegang-pegang gitu. Kecuali kalau orang tua tersebut misalnya menawarkan anaknya, "Do you want to hold her or him?" Nah, itu beda acara ya. Kemudian juga orang Amerika itu nggak bisa lama-lama silence ya kalau sudah misalnya ngobrol-ngobrol gitu, terus misalnya orang Amerikanya bercerita ya, terus kalian diem aja cuman cuman melotot atau dengerin tapi diem nggak komen. Jangan, itu nggak sopan ya. Orang Amerika tuh freak out kalau kalian itu silent. Jadi paling tidak kalian harus bisa mengomentari dengan, "Oh, that's good. Oh, wow. My God. Oh, that's so sad. Oh, that's so amazing." Jadi kalau kalian misalnya bahasa Inggrisnya belum begitu lancar untuk bisa berbagi dengan teman-teman yang dari Amerika, ya paling tidak teman-teman berlatih untuk bilang, "Oh, that's good. That's nice. Oh, that's incredible. So, oh oke ya." Walaupun teman-teman mungkin nggak tahu artinya dia ngomong apa, tapi paling tidak kalian komen, jangan diem aja. Itu nggak sopan ya. Kemudian yang ke-12 adalah jangan underestimate negara Amerika Serikat. Negara Amerika Serikat itu besar banget, oke? State-nya banyak banget dan kadang-kadang antar state juga berbeda loh culture-nya atau budayanya ya. Jadi jangan jangan kaget ya. Orang-orang luar biasanya hanya tahu Amerika tuh Los Angeles, ya, New York, oke, Saint Louis mungkin ya itu pun jarang sekali. Jadi itu kurang representatif ya. Jadi saya dulu juga ketika belum di Amerika saya taunya ya, oh, oh aku mau ke New York, oh aku mau ke Los Angeles, aku mau ke Hollywood. Ya, saya pikir semua orang Amerika tuh kayak orang-orang di Hollywood. Ternyata no 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 no. Bahkan ada sebagian besar culture atau budaya orang-orang Amerika itu hampir sama dengan tempat kita. Nanti kapan-kapan mudah-mudahan saya bisa sharing tentang hal itu. Kemudian yang ke-13, karena negara Amerika itu besar, jadi teman-teman tidak cukup waktu kalau hanya visit 1 minggu atau 2 minggu ke Amerika. Itu nggak cukup. Nah, unfortunately,
public transportation ya atau transportasi umum di Amerika itu tidak sebagus misalnya di Indonesia yang di mana-mana ada angkot, di mana-mana ada ojek, di mana-mana ada kendaraan umum. Jadi di sini ini kalau mau puas keliling-keliling Amerika itu lebih baik driving, nyupir ya. Dan kalau nyewa kendaraan di sini kalau di Indonesia kan sudah sama supirnya kadang-kadang. Di sini enggak. Jadi kita harus bisa nyupir, harus punya driver license internasional sehingga bisa nyewa mobil, kemudian bisa jalan-jalan dan harus punya kredit card. Karena kalau mau nyewa mobil nggak punya kredit card, ya nggak bisa nyewa mobil ya. Kredit card bukan debit card ya. Jadi itu. Nah, jadi itu tadi hal-hal yang berkaitan jalan-jalan kalau ke Amerika. Nah, yang terakhir, yaitu tip yang ke-14 adalah, ini satu hal yang di Indonesia sebetulnya hal yang lumrah ya, kalau misalnya suami istri datang suatu pertemuan atau misalnya datang ke suatu arisan gitu, kemudian teman-teman berkata, misalnya salah satu, misalnya suaminya atau istrinya tidak bisa datang, jadi hanya salah satu pasangannya yang datang. Misalnya, hei kemana ini Ibu Desi kok nggak datang, Pak Aman kemana aja? Nah, itu kan wajar ya ditanya seperti itu dan Pak Aman suaminya Bu Desi bilang, oh ini Bu Desinya tuh lagi ada ini acara arisan di tempat lain, jadi saya datangnya sendirian di sini. Itu hal yang lumrah sekali, orang suami istri, jadi harus tahu dong kemana istrinya pergi, kemana suaminya pergi. Nah di Amerika itu tidak seperti itu, walaupun sebetulnya juga mungkin mereka saling tahu ya kemana perginya si suami atau si istri, tapi itu bukan urusan kita. Jadi di sini privacy itu sangat-sangat dijaga. Jadi kalau misalnya ya teman-teman kebetulan bertemu ya dengan misalnya suami istri biasanya, kemudian di suatu pertemuan salah satu dari mereka tidak datang, jangan nanya, oh kemana istrimu? Atau kemana suamimu kok nggak sama-sama kamu? No, itu nggak sopan ya. Jadi itu bedanya dengan yang biasa kita hadapi di Indonesia. Oke teman-teman, mudah-mudahan hal-hal yang saya bagi kali ini bermanfaat bagi teman-teman, khususnya kalau teman-teman akan visit Amerika Serikat supaya tidak melakukan kesalahan yang fatal. Sampai bertemu lagi di video mendatang. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe dan terus support channel ini. Terima kasih. Bye-bye.